Kepada Al-Ustadz dengan segala hormat, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya persilahkan. Monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ilan nur dinul Islam. Marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan awal hingga akhir apa yang kita pelajari oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi hasana, ada yang husna, wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun bal taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun bala tamassakum wa takhluduna fiha man kasaba sayyi'atan syirkan wa hatat bihi khati'atuhu bil ifrat wal jam'i ay istawalat alaihi wa ahdaqat bihi min kulli jamnib bi an mata musyrikan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau orang itu melakukan keburukan yaitu syirik, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan beramal soleh mereka itu mereka abadi itu. Maka untuk menjadi penghuni surga satu amanu, yang kedua amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Beriman tok tapi tidak beramal soleh maka kurang. Beramal soleh tok tapi tidak dilandasi keimanan juga kurang. Maka keduanya itu harus beriringan. Amanu amilus solihat, beriman dan beramal soleh.
Uzkur idh akhadna mitsaqa bani Israila fit Taurati wa qulna la ta'buduna bitta'i wal ya'i illallah. Khabarun bima'na nahyi wa quri'a la ta'budu wa ahsinu bil walidaini ihsana birran. Wa zil qurba al qarbah adfun 'alal walidain wal yatama wal masakin wa qulu linnas qawlan hasanan minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa sidqi fi sya'ni Muhammadin wa rifqi bihim wa fi qira'atin bi dhammil ha'i wa sukuni sin masdarun wusifa bihi mubalaghatan wa aqimus shalat wa atuz zakat faqabiltum zalika summa tawallaitum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun. A'radtum anil wafa'i bihi fihi iltifatun anil ghaibati wal muradu aba'uhum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun anhu ka'abaikum. Jadi ingatlah ketika aku mengambil janji dari kaum Bani Israel untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi yang disebutkan ini merupakan amal-amal baik. Pertama apa? Hendaknya beribadah ikhlas karena Allah, tidak sampai menyekutukan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, hendaknya berbuat baik kepada orang tua karena birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kepada orang tuamu maka esok anak-anakmu juga akan berbakti kepadamu. Wazil kurba, dan juga kepada kerabat, famili, saudara ya. Maka sedekah kepada orang miskin itu ya pahalanya satu, tapi kalau sedekah kepada kerabat, famili itu pahalanya dua, pahala mempererat tali silaturahmi dan pahala sedekah itu sendiri ya. Namun demikian di pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengarah tentang bagaimana relasi kakak adik, saudara yang kadang juga ada gesekan-gesekan atau benturan-benturan, maka disitulah sesungguhnya diperlukan kesabaran ekstra dalam berinteraksi dengan kerabat atau famili. Kemudian wal yatama, dan kepada anak yatim ya. Dawuh Kanjeng Nabi, ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah wa asara bis sababah wal wusta. Saya dan anak dan orang yang ngopeni anak yatim kedekatannya seperti ini di surga. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah ya, artinya dekat sekali. Wal masakin, dan kepada orang miskin. Jadi man idda'a hubban nabi walam yuhib al fuqara wal masakin fada'wahu kadzibun. Barang siapa mengaku mencintai nabi, maka pengakuannya ya, barang siapa mengaku mencintai nabi tapi tidak mencintai orang fakir miskin, maka pengakuannya adalah bohong, karena Rasulullah mencintai kaum fakir miskin. Wa qulu linnasi hasana, dan katakan yang baik kepada manusia. Katakan yang baik itu misalnya ya jujur, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Wa aqimus shalat wa atuz zakat. Laksanakan sholat, bayarlah zakat. Itu termasuk amal-amal kebaikan. Wa idh akhadna la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwani wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa idz akhadna mitsaqakum wa qulna la tasfikuna dima'akum turikuna biqadli ba'dikum ba'da wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum la yukhriju ba'dukum ba'dan min darihi summa aqrartum qabiltum dzalikal mitsaq wa antum tashhaduna ala anfusikum summa antum ya haula'i taqtuluna anfusakum biqatli ba'dikum ba'da wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna fihi idghamu ta fil asli fi za wa fi qira'atin bitakhfif ala hadfiha tata'awanuna alaihim bil ismi bil ma'siyati wal udwan ay az-zulmi wa iyatukum usara wa fi qira'atin asra tufaduhum wa fi qira'atin tufaduhum tunkizuhum minal asri bil mal aw ghairihi wa huwa mimma uhida ilaihim wa huwa asya'an muharramun alaikum ikhrajuhum muttasilun biqouli wa tukhrijuna wal jumlatu bainahuma i'tiradun ay kama khurima tarkul fida wa kanat quraidatu khalafu al-ausa wan nadir al-khazraj fa kana kullu fariqin yuqatilu ma'a khulafaihi wa yakhrabu diyaruhum wa yukhrijuhum fa idza asarru faduhum wa kanu idza su'ilu lam tuqatilunahu wa tufadunahum qalu umirna bil fida fayuqalu fima tuqatilunahum fayaquluna hayaan antustadzalla khulafauna qala Allah ta'ala afaduminuna bi ba'dil kitabi wa huwa al-fida wa takfuruna bi ba'd wa huwa tarkul qatli wal ikhraj wal mudahara fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun hawanun wa zullun fil hayatid dunya wa qad khazzu bi qatli quraidata wa nafin nadir ila syam wa darbil jizya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun bil ya wa ta'ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah bi an asaruha 'alaiha fala yukhaffafu 'anhumul adzab wa la hum yunsarun yumna'una minhu. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Fama jazaa'u fil hayatid dunya ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah bi an asaruha 'alaiha fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun yumna'una minhu. Wa laqad atayna Musal kitaba at-Taurat wa qaffayna min ba'dihi birrusul ay atba'nahum rasulan fi asari rasul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat dan saya memberikan kepada Isa bin Maryam mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, yang itu merupakan tanda-tanda kenabian. Contohnya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa adalah ihya'il mauta, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang belang. Itu mukjizat yang oleh Allah diberikan kepada Nabi Isa bin Maryam. Satu-satunya bin yang ke ibunya adalah Isa bin Maryam.
Karena umumnya bin ini ke bapaknya. Kalau sudah Allah berkehendak bisa saja kemudian lahir tanpa seorang bapak. Wa ayyadnahu qawainahu bi ruhil qudus min idafatil mausufi ila sifati ar-ruhal muqaddasah Jibril li taharatihi yasiru ma'ahu haitsu sara falam tastaqimu fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa tuhibbu anfusukum minal haq istakbartum takabbartum an ittibaihi jawabu kullama wa huwa mahallul istifham wal muradu bi at-tawbih fa fariqan hadza fa fariqan minkum Bismillahirrahmanirrahim fa fariqan minhum kadzabtum kaisa wa fariqan taqtulun al-mudhari' li hikayatil hal al-madiyah ay qataltum kazakaria wa Yahya. Jadi Nabi Isa didustakan, mereka tidak percaya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, ya. Jadi ujiannya para nabi, ya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, maka ulama juga demikian. Ujiannya juga dawe kanjeng Nabi a'zamun nasi balaan al-anbiya fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang hampir menyerupai atau mirip-mirip siapa itu ulama adalah pewaris para nabi. Wa qalu lin nabi istihza'an qulubuna ghulaf jam'u aghlafin ay mughshatin bi aghdiyah fala ta'ima taqulu qala ta'ala balil idrab la'anahumullah ab'adahum an rahmatihi wa khazalahum anil qabul bi kufrihim wa laysa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim fa qalilan ma yu'minun ma zaidah ditagidil killah ay imanuhum qalilun jiddan walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum min at-taurati wal qur'an wa kanu min qabla maji'ihi yastansirun 'ala alladhina kafaru yaquluna Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'us akhiraz zaman falamma ja'ahum ma 'arafu min al-haqqi wa huwa bi'asatun nabiy kafaru bihi hasadan wa khawfan 'ala riyasah wa jawabu lamma al-ula dalla 'alaihi jawabu saniyah falanatullahi 'alal kafirina bi'sa mashtarau ba'u bihi anfusahum ay hazzuha minas sawab wa ma nakiratun bimana syai'an tamyizun li fa'ilin bi'sa wal maf'ulu bi dhammi wal makhsusu bi dhammi ay yakfuru ay kufruhum bima anzalallahu minal qur'ani bagya maf'ulun lahu li yakfuru ay hasadan ala yunazzilallahu bi takhfif wa tasdid min fadlihi al-wahyi ala man yasha'u lirisalah min ibadihi faba'u raja'u bi ghadabin min Allah bi kufrihim bima unzila wa tangiru man yasha'u lirisalah min ibadina faba'u raja'u bi ghadabin min Allah bi kufrihim bima unzila wa tangiru litazim ala ghadabin istahaquhu min qablu bi tadyi'it taurati wal kufri bisa walil kafirin azabun muhin zu ihana wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu al-Qur'an wa ghayruhu qalu nu'minu bima unzila alaina ay at-taurat qala ta'ala wa yakfuruna al-wawu lil wawi lil hal bima wara'ahu siwahu ay ba'dahu minal Qur'an wa huwa al-haqqu halun musaddiqan halun saniyah mu'akkidah lima ma'hum kullahum falima taqtuluna ay qataltum anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin
bitaurati wa qad nuhitum fiha an qatlihim wal khitabu lil mawjudina fi zamani nabiyina bima fa'ala abauhum liridahum bihi wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati bil mu'jizat kal 'asa wal yad. Kalau mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular, lautan bisa terbelah, tangan yang mencorong ya, seperti bersinar. Summa takhadumul ijla ilahan min ba'di zihabi ilal miqat. Wa antum zalimunna bittikhadhihi wa idza akhadna mitsaqakum 'alal a'mali bima fit Taurat wa qad rafa'na fawqakum at-tura al jabal hinam tana'tum min qabuliha liyaskutta 'alaikum wa qulna khuzu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna. Khuzu ma atainakum biquwwatin bijiddin wajtihad wasma'u ma tu'maruna bihi sima'a qabul. Qalu sami'na qawlaka wa 'asayna amraka wa ushribu fi qulubihimul ijla ay khalata hubbuhu qulubahum kama yukhalitu syarab bi kufrihim. Kullahum bi'sama syai'an ya'murukum bihi imanukum bit-taurati ubadatul ijl in kuntum mu'minin. Khuzu ma'atainakum bikuwat. Ambillah apa yang datang dariku dengan kuat ya. Bijiddin wajtihad, dengan sungguh-sungguh. Jadi manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil ya. Man qara al-bab walaja. Barang siapa mengetuk pintu dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk masuk, maka dia akan bisa masuk ya. Artinya itu, kalau punya suatu keinginan dan ingin tercapai maka harus jid wal ijtihad, harus bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum bit-taurati ubadatul ijl in kuntum mu'minina biha kama za'amtum al-ma'na lastum bimu'minin li'anna al-imana la ya'muru bi ibadatil ijl wal muradu aba'uhum ay fakadzalika antum lastum bimu'minina bit-taurat wa qad kadzabtum Muhammadan wal imanu biha la ya'muru bitakdzibihi. Kullahum in kanat lakumud darul akhirah ay al jannah indallah khalisatan khasah min dunin nas kama za'amtum fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Tu'alliqu bitamannihi syartani ala anna al-awwala qayyid fi sani ay in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum wa man kanat lahu yu'thiruha wal musilu ilaiha al maut fatamannawhu wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabi al mustalzim likazbihim wallahu alimun bizolimin ay al kafirin fayujaziluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabi al-mustalzim likizbihim wallahu alimun bizolimin al-kafirin fayujazihim wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum la muqassam ahrasun nasi ala hayat wa ahrasu minal ladzina asyraku al-munkirina lil ba'as 'alaiha li'ilmihim bi anna masirahumun nar dunal musyrikin liingkarihim lahu yawaddu yatamanna ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Lau masdariyah bima'na an wa hiya bisillatiha fit ta'wili masdarin maf'ulu yawaddu wa ma huwa ay ahaduhum yuzah bimuzahzihihi mub'idihi minal azab ay annar ay yu'ammar fa'ilu muzahzihihi ay ta'mirahu wallahu basirun bima ya'malun bil ya'i wat ta fayujazihim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Abah, masih ada waktu Bah untuk tanya jawab Bah? Iya, monggo. Iya, alhamdulillah. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Jangan lupa pasportnya nggih. Iwamit jihad yo. Allahu Akbar barakallah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo Allah Akbar barakallah. Barakallah. Abah derek nanya. Ini tadi yang kemarin pertemuan kita yang terakhir itu sampai dengan Al-Baqarah ayat 85. Yang tadi dibahas itu sudah surah berikutnya nggih mengenai apa jenenge boten berurutan apa kajian kitabnya ini sesuai dengan berurutannya, artinya Al-Baqarahnya niku napa apa boten niku. Maksud saya melencong-melencong ngoten lho Abah. Mungkin itu saja nggih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pengajian saya itu saya tandai ayat ini saya baca, terus pertemuan berikutnya ayat lanjutannya yang saya baca. Nggih, matur suwun Abah. Monggo Ibu jamaah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamid jihad ya Allah Akbar barakallah. Nggih, napa jenenge pindarti urutan nggih pindarti langsung. Nggih urutan. Ini nyimak insyaallah. Pertanyaan saya Isna Hidayati saking Tulungagung iya betul melencong. Mohon izin bertanya apa? Pertanyaan pertama, mana yang harus didahulukan menyahur hutang puasa Ramadan atau mendahulukan puasa sunnah tetapi yang istimewa, contohnya yang akan kita jalankan yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah. Niku mana yang harus didahulukan? Niatnya bolehkah dijadikan satu, nyarutang kalih poso Tarwiyah Arafah atau harus dispesialkan satu-satu? Terus pertanyaan pertama niku, pertanyaan yang kedua, untuk wanita yang sedang haid apakah diizinkan untuk ziarah ke kubur?
Kan pertanyaannya Abah. Matur nuwun, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abah, dimohonkan pertanyaannya, Abah. Jawabannya, Abah, itu pertanyaan. Gimana, Abah? Jawabannya pun, Abah. Yang pertama pertanyaannya apa tadi pertanyaan yang pertama? Yang harus didahulukan untuk puasa sunnah tapi istimewa. Jadi kita harus punya skala prioritas ya. Aina al-aham sumal aham, mana yang paling penting kemudian tidak begitu penting ya. Artinya yang pertama apa? Tentunya sesuatu yang wajib dulu, yang kedua baru yang sunnah ya. Artinya kalau yang wajib berarti ya nyaur utang puasanya yang didahulukan daripada melakukan yang sunnah. Kalau kemudian nyaur utangnya sudah cukup, maka kemudian barulah puasa sunnah. Kalau kebolehan tentang digabungnya niat puasa kodok yang wajib dan yang sunnah ini, insya Allah yang boleh digabung itu puasa yang sama-sama sunnah ya. Tapi kalau yang wajib harus tersendiri niatnya ya. Misalnya kalau yang sunnah Arafah dan pas ngepasi dino Senin atau Kamis ya, itu double sama-sama sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau yang wajib harus tersendiri. Kemudian yang kedua itu masalah puasa dan ya sudah itu dua ya pertanyaannya itu ya. Wanita haid apakah diizinkan untuk ziarah makam? Ya. Sebenarnya yang tidak boleh itu kan membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid gitu kan. Kalau ziarah kan mesti rentetannya kemudian terus berdoa ya. Ya kalau langsung berdoa ya tidak apa-apa, tapi kalau ada bacaan Qurannya itu ya itu dia harus suci dulu. Ya cuma mendoakan ya tidak apa-apa. Kalau membaca Al-Quran ya harus dalam keadaan suci. Gitu. Matur Ibu. Jadi harus. Matur banun. Matur banun, Abah. Masih ada waktu, Abah, selanjutnya. Monggo. Monggo Ibu yang mau bertanya lagi, monggo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya barakallah. Yes. Ustadz, saya Suci dari Blitar Magetan mau bertanya tentang adab berdoa. Kami seorang yang mendengarkan doa, tapi yang doa yang diucapkan itu salah, dan yang mendengarkan itu mengetahui itu adalah doa yang diucapkan itu salah dan tidak mau membenarkan. Ustaz ya, seumpamanya ada yang membaca doa Al-Asmaul Husna dan mengartikan itu salah, akan tetapi yang mengetahui itu membiarkan saja. Bagaimana ini solusinya Ustaz? Apakah yang berdoa salah atau yang mendengar yang dosa atau yang mendengar itu? Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin majikan ini. Nggih, monggo Abah dimohonkan jawabannya Abah. Kalau memungkinkan untuk dinasihati ya dinasihati, tapi nasihatinya japri saja, jangan di hadapan umum
Kalau menasihati di hadapan umum, khawatirnya mempermalukan orang tersebut di hadapan banyak orang. Japri aja di WA atau di line yang jalur pribadi ya lebih eksklusif, menasihatinya lebih soft daripada menasihati langsung di muka umum ya. Itu kalau memungkinkan, sebab ad-dinu an-nasihat, agama itu saling menasihati ya. Tapi kalau kemudian sudah dinasihati tidak dipakai ya itu sudah tanggung jawabnya. Sebab memang ada juga orang itu yang berdoanya itu kadang salah atau kurang fasih dan lain sebagainya, tapi dia ternyata doanya itu tidak hanya hazul lisan saja, bagiannya lisan, tapi hazul qalb, bagiannya hati, sehingga dia dalam doanya itu sangat khusyuk, sehingga walaupun redaksinya sesungguhnya ada kesalahan, tapi karena khusyuknya itu kemudian doanya tetap mustajabah. Itu maka itu akan lain lagi urusannya. Tapi kalau permasalahannya seperti itu, kalau masih memungkinkan dinasihati ya dinasihati ya. Tapi jalur pribadi empat mata saja, nggak usah di muka umum, khawatir mempermalukan kepada dia. Terima kasih Ustaz. Menasihatinya itu panjang kali lebar dan membawa pembimbing untuk Ustaz. Maksudnya nasihatinya harus ngajak pembimbing dan membanding-bandingkan atau itu bukan pembimbingnya, bukan pembimbing iwamid mengatakan seperti itu, pembimbingnya bukan. Ya, kalau menasihati ya langsung substansi kesalahannya apa gitu. Orang biasanya tidak suka kalau dibanding-banding ke. Jadi banding ke. Farel nih gua apa? Varian. Kalau orang dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan. Langsung substansi kesalahannya apa saja perlu dibenahi gitu dalam nasihat itu. Begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Moderator terus konten lokal. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo Allah wabarakatuh. Dumateng Bapak Ustadz yang saya hormati, saya ingin bertanya Bapak. Pertanyaan titipan dari teman saya. Orang tua beliau itu sudah meninggal Bapak. Terus dia punya hajat, mempunyai keinginan untuk mengumrohkan orang tuanya. Itu bagaimana caranya? Apakah itu dianjurkan atau bagaimana sebaiknya? Bagaimana Bapak? Nanti saya sampaikan jawab ini kepada teman saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Monggo dimohonkan jawabannya. Silakan Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu masih tetap berlanjut walaupun orang tua kita telah meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan pahala sedekah, pahala kebaikan, beristighfar, melaksanakan wasiatnya, kemudian juga termasuk menghajikan atau mengumrohkan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal tersebut. Itu bagian dari birrul walidain. Begitu Ibu, bisa. Terus bisa nggak Bapak, misalnya putrinya itu belum pernah umroh, bagaimana Bapak caranya? Mungkin kita mintanya ke siapa, terus siapa yang harus kita hubungi, misalnya itu Bapak. Lebih baiknya nanti saya tanyakan. Matur nuwun. Kula sering ngoten niku. Karena kan punya channel Mukimin di sana yang tukang laksanakan. Ngaten nggih Bapak. Nggih. Umroh.
Oh, nggih. Umi nggih Abah. Nggih. Insyaallah mangke kula sampaiaken teng teman saya Abah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ibu moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu, sami-sami. Masih ada waktu, Abah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo, Bu. Nggih, iwamit jihad yo, Allahu Akbar, barokallah. Abah, kula indah Abah dari Demak mau bertanya. Ngeten Abah, udah lama ya nggak ngaji, nggak ada kesempatan ini di sininya. Ngeten Abah langsung saja. Pas kalau kita sholat tahajud atau pas habis selesai subuhan itu kan saya suka tawasul ya Abah. Tawasulin untuk semuanya, untuk anak-anak, untuk adik-adik, untuk keluarga semuanya, untuk diri sendiri juga. Nah intinya seperti ini. Saya tuh berdoa sama Allah kalau untuk pas keluarga saya tuh ngomong seperti ini, ya Allah, jangan karena masalah keuangan kami jadi putus tali silaturahmi. Seperti itu Abah. Tapi kenapa kok seperti langsung dikasih sama Allah tuh kayak gini? Nih kamu kan berdoa kayak gitu tuh. Nah ini diuji nih, kamu dikasih masalah dalam hal keuangan dengan keluarga kamu. Nah kamu masih bisa nggak tuh tetap baik sama keluarga kamu? Seperti itu Abah. Nah saya tuh merasa apa ini ujian dari Allah ya yang selama ini saya doakan ya. Saya tuh masih terbaik nggak kalau ada masalah solusi ekonomi seperti ini dengan keluarga saya. Nah seperti itu. Nah itu gimana Abah untuk menyikapinya? Kadang hati saya ya kecewa sih, kok seperti ini ya Allah, padahal tuh hubungannya udah baik selama ini kayak gitu. Untuk bisa meredam ya agak jengkel sih, agak nggak mau nyapa lagi, tapi untuk bisa kembali baik harus seperti apa ya Abah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Abah, dimohon jawabannya Abah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Nah, jadi ujian itu akan terasa ringan kalau kemudian kita menyadari bahwa yang memberi ujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya ketika kita bersabar menghadapi ujian itu, kita akan naik kelasnya. Karena Allah tahu ya bahwa seseorang itu diuji dengan sesuatu yang paling berat menurut dia. Ada orang yang urusan ekonomi tidak menjadi masalah, tapi dia bermasalah dengan anaknya atau bermasalah dengan pasangannya. Ada yang masalah pasangan dia tidak bermasalah, harmonis, tapi masalahnya di ekonominya. Sehingga masing-masing orang ini ujiannya menjadi sangat berbeda-beda, tapi sama-sama menghadapi ujian orang itu. Sehingga orang Jawa menyebutnya sawang sinawang. Situ melihat sini kayaknya enak, sini melihat situ kayaknya enak ya. Ya yang terpenting harus tetap bersabar ya, menyikapi itu semua dan tetap berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada musik dengar Bu. Di sini mau perpisahan sekolah ceritanya. Mboten Abah, mboten mireng mriki Abah. Nah, mireng padahal bahannya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Mboten. Terus? Nggih. Ditutup dengan doa. Nggih, Abah. Mohon barokah doanya Abah. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alaka yasir nasalukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi al-rizqi wal futuhati abasital ladhi absitu rizqa liman yasha. Wasian min kulli jihatin min khazani ghaibika bi ghairi minati makhluqin bima rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم ولا الضالين ya rabbal alamin. وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian tafsir Jalalain dan doa di pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Kami ucapkan jazakallah khairan asanal jasa kepada Al-Ustadz Muhammad Imam Haudi yang telah berbagi ilmu kepada kita semua, dan apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah mencatat amal kebaikan Al-Ustadz Muhammad Imam Haudi sekeluarga. Semoga Abah diberikan kesehatan, umur panjang, barokah, sehingga bisa selalu mendampingi kita dalam bertolabul ilmi di on air, dan doa yang dipanjatkan yang kita amini bersama-sama tadi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan menjadi maslahat fitni wa dunya hadal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan jamaah Iwamit on air rahimakumullah. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara simponi pagi hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan tahmid bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin.